Halo teman-teman, kembali lagi bersama Akuntansi Hub, di mana tempat belajar akuntansi bukan hanya teori, namun juga aplikasinya di dunia keuangan. Untuk episode kali ini, kita akan bagi menjadi 3 bahasan utama, yaitu mekanisme debit dan kredit, jurnal, dan posting buku besar. Pertama-tama mari kita lihat apa itu mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan umum untuk pencatatan akun dalam suatu transaksi. Pencatatan bisa dalam 2 sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit adalah saldo normal untuk akun-akun aktiva pada neraca dan akun biaya. Sedangkan, sisi kredit adalah saldo normal untuk akun-akun pasiva pada neraca dan akun pendapatan. Bisa dilihat dari kolom dicatat, bertambah. Untuk akun aktiva, bertambah di debit. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan adalah di kredit. Hal ini dikarenakan, akumulasi penyusutan adalah akun kontra dari aset tetap yang ada di akun harta atau aktiva. Akun harta dicatat, bertambah pada sisi debit. Jadi akun kontranya, pasti adalah kredit. Kewajiban atau utang, serta modal dan ekuitas, dikarenakan merupakan akun pasiva, dan akun pasiva adalah akun kontra dari akun harta atau aktiva, maka pencatatan bertambahnya, pasti di sisi kredit. Karena akun kontranya, aktiva atau harta, bertambah pada sisi debit. Sedangkan pengambilan prive, atau pengambilan sebagian uang modal oleh pemilik, bertambahnya dicatat di sisi debit. Dikarenakan, merupakan akun kontra dari akun modal, yang bertambahnya dicatat di sisi kredit. Oleh karena itu, akun prive bertambahnya dicatat di sisi debit. Untuk pendapatan, bertambahnya tercatat di sisi kredit, dikarenakan akun kontra dari pendapatan adalah biaya, yang bertambahnya tercatat di sisi debit. Untuk pencatatan pengurangannya, hanya tinggal dibalik dari sisi yang tercatat untuk penambahannya. Sedangkan, untuk saldo normal, itu hanyalah nama lain dari pencatatan bertambah. Jadi notabene, sama persis dengan yang tertulis di kolom pencatatan bertambah. Saldo normal adalah kata-kata akuntansi yang biasanya dipahami oleh akuntan. Jika berbicara tentang saldo normal, pasti berbicara tentang saldo di mana akun itu normalnya bertambah. Apakah suatu akun itu jika bertambah, dicatat di sisi debit, ataukah kredit? Berikutnya, kita akan membahas tentang jurnal, definisinya, dan bentuk-bentuk dari jurnal. Jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Jadi, dalam arti kata lain, jurnal adalah sebuah sistem pencatatan transaksi yang menggunakan debit dan kredit dalam pencatatannya, dan yang dalam pencatatannya tersebut akan dicatat secara kronologis dan terstruktur. Jurnal nantinya akan tertampung di kumpulan akun yang disebut buku besar. Fungsi jurnal. Terdapat beberapa fungsi jurnal, diantaranya yaitu fungsi mencatat. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik internal maupun eksternal. Internal adalah pencatatan internal perusahaan itu sendiri, dan tidak berhubungan dengan pihak luar, seperti pencatatan beban penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, dan lain sebagainya. Sedangkan pencatatan yang terkait dengan pihak luar, misalnya, pembelian suatu aset tetap, pembelian suatu persediaan, penjualan dagangan usaha, pembayaran piutang, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Kedua, adalah fungsi historis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan kronologis, atau urut terjadinya transaksi, berdasarkan tanggal terjadinya. Ketiga, fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis dari staf akuntansi. Dari pemahaman staf akuntansi tersebut, mau dicatat di sisi manakah suatu akun? Apakah di sisi debit atau sisi kredit? Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk akuntan agar benar-benar memahami di mana letak saldo normal suatu akun tersebut. Karena jika tidak, maka pencatatan jurnalnya akan berantakan. Keempat, fungsi instruktif. Artinya jurnal bersifat memerintah, dan nantinya akan diposting di buku besar. Kelima, fungsi informatif. Artinya jurnal harus memuat informasi yang jelas. Di mana dalam jurnal harus ada bagian deskripsi terkait apa yang sedang di jurnal tersebut. Bentuk jurnal. Terdapat 2 bentuk jurnal yaitu, jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang melakukan pencatatan transaksi sejenis berkali-kali, sehingga perlu disediakan kolom-kolom khusus untuk melakukan pencatatannya. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat di jurnal khusus. Sebenarnya, dalam pengaplikasiannya dalam perusahaan,
dan dalam software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, semua jenis jurnal dianggap sama saja, yaitu jurnal umum. Namun jika mau dilihat secara teori, maka bentuk jurnal dibagi menjadi dua, yaitu khusus dan umum. Contoh-contoh jurnal khusus adalah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal-jurnal dari transaksi yang frekuensinya sering terjadi di perusahaan. Sedangkan jurnal umum bisa dikatakan jurnal selain jurnal-jurnal tersebut. Misal, jurnal penyesuaian untuk mereklas DP atau uang muka ke pembelian, atau jurnal pembelian aset tetap, jurnal pencatatan piutang lain dan utang lain-lain, dan lain sebagainya. Sekarang, kita coba untuk mengerjakan soal-soal jurnal umum. PT Services didirikan pada tanggal 1 Desember 2025 oleh Tuan Andik dan Ratna sebagai direksi. Transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Tuan Andik memulai usahanya dengan membuka rekening bank atas nama perusahaan sebesar 150 juta rupiah. Lalu Bu Ratna juga menyetorkan setoran modal sebesar 50 juta rupiah. Untuk jurnalnya, kas didebit sebesar 200 juta rupiah, karena saldo normalnya didebit. Dan modal Tuan Andik dan Bu Ratna, masing-masing sebesar 150 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Keterangannya, untuk mencatat investasi awal pemilik. Soal nomor 2, tanggal 2 Desember. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta rupiah, mulai bulan Desember 2025 sampai Desember 2027. Jurnal umumnya. Tercatat sewa dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah di debit, karena sewa dibayar di muka merupakan akun aktiva. Dan kas sebesar 3 juta rupiah di kredit, dikarenakan akun aktiva berkurang di sisi kredit. Keterangannya, untuk mencatat pembayaran sewa selama 2 tahun, dari tahun 2025 sampai 2027. Selanjutnya, nomor 3, tanggal 3 Desember. Dibeli peralatan kantor dari toko Aburi sebesar 20 juta rupiah secara kredit. Jurnal umumnya. Peralatan kantor didebit sebesar 20 juta rupiah, karena peralatan merupakan akun aktiva, jadi bertambah di debit. Dan utang usaha, karena pembeliannya secara kredit, diletakkan di kredit, karena pasifa bertambah di sisi kredit. Keterangannya, untuk mencatat pembelian peralatan kantor. Selanjutnya, nomor 4, tanggal 5 Desember. Dibayar iklan untuk bulan Desember 2025 sebesar Rp600.000. Jurnal umumnya. Beban iklan sebesar Rp600.000 di debit, karena beban bertambah, atau saldo normalnya, di sisi debit. Dan kas di kredit, dikarenakan kas berkurang di sisi kredit, karena aktiva berkurang di sisi kredit. Kebalikan dengan saldo normalnya aktiva, yaitu di sisi debit. Keterangannya, untuk mencatat pembayaran iklan. Selanjutnya, soal nomor 5, 11 Desember. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp1.200.000 dari toko Teja. Jurnal umumnya. Perlengkapan kantor didebit sebesar Rp1.200.000, dikarenakan perlengkapan kantor adalah akun aktiva, dan akun aktiva bertambah di sisi debit. Lalu utang usaha dikredit sebesar Rp1.200.000, dikarenakan utang usaha adalah pasifa, dan pasifa bertambah di kredit. Keterangannya, untuk membeli perlengkapan kantor secara kredit. Berikutnya, soal nomor 6, tanggal 15 Desember. Diselesaikan jasa servis untuk PT Masya sebesar Rp9 juta. Servis tersebut mau diinvoiskan. Jurnal umumnya. Piutang usaha didebit sebesar Rp9 juta, dikarenakan piutang adalah akun aktiva, dan akun aktiva bertambah di sisi debit. Lalu pendapatan jasa sebesar Rp9 juta di kredit, dikarenakan semua akun pendapatan bertambah di sisi kredit, kebalikan dengan beban, yang bertambahnya di sisi debit. Keterangannya, untuk mencatat pendapatan jasa yang mau difakturkan, dan sudah bisa diakui pendapatannya. Berikutnya, soal nomor 7, tanggal 16 Desember. Diterima uang sebesar Rp5 juta atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Jadi hitungannya bukanlah pendapatan diterima di muka, tetapi pendapatan jasa biasa, karena jasanya sudah diberikan ke pelanggan.
Jurnal umumnya. Kas bertambah sebesar 5 juta rupiah di debit, karena aktiva bertambah di debit. Dan pendapatan jasa bertambah di kredit, karena pendapatan, kebalikan dengan beban, bertambahnya di kredit. Keterangannya. Untuk mencatat penerimaan kas atas pendapatan jasa yang sudah dilakukan atau diberikan ke pelanggan. Selanjutnya, nomor 8, tanggal 17 Desember. Dibayar sebagian utang kepada toko Aburi sebesar Rp7.500.000 untuk peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 3 Desember lalu, seharga total utang Rp20 juta. Jurnal umumnya. Utang usaha di debit, dikarenakan utang usaha berkurang, sebesar Rp7.500.000. Dan kas berkurang di kredit, sebesar Rp7.500.000. Keterangannya. Untuk melakukan pembayaran utang pembelian, tanggal 3 Desember lalu, kepada toko Aburi. Selanjutnya, nomor 9, tanggal 19 Desember. Diterima uang sebesar Rp4.500.000 atas jasa yang telah diberikan kepada toko Hafat. Ini sama dengan yang tadi, adalah merupakan pendapatan jasa biasa, karena jasanya telah dilakukan atau diberikan ke pelanggan, dan bukanlah pendapatan jasa diterima di muka. Jurnal umumnya. Kas di debit sebesar Rp4.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp4.500.000. Keterangannya. Untuk mencatat pendapatan jasa dari pelanggan. Berikutnya soal nomor 10, tanggal 22 Desember. Diterima cicilan pembayaran dari PT Masya sebesar Rp3 juta. Jurnalnya. Kas bertambah di debit sebesar Rp3 juta, dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp3 juta. Keterangannya, untuk mencatat penerimaan cicilan pelanggan. Berikutnya, nomor 11, tanggal 24 Desember. Dibayar biaya perjalanan dinas sebesar Rp900.000. Jurnalnya. Beban perjalanan dinas sebesar Rp900.000 di debit, dikarenakan beban bertambah di sisi debit, dan kas di kredit sebesar Rp900.000, karena kas berkurang di sisi kredit. Keterangannya. Untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dinas. Selanjutnya, nomor 12, tanggal 25 Desember. Dibayar biaya telepon untuk bulan Desember 2025 sebesar Rp400.000. Jurnalnya menjadi beban telepon sebesar Rp400.000 di debit, karena beban bertambah di sisi debit, dan kas sebesar Rp400.000 di kredit, karena kas berkurang di sisi kredit. Keterangannya. Untuk mencatat pembayaran biaya telepon. Selanjutnya nomor 13, tanggal 25 Desember. Dibayar gaji pegawai tetap, bulan Desember sebesar Rp9 juta. Jurnalnya. Beban gaji sebesar Rp9 juta di debit, dan kas sebesar Rp9 juta di kredit. Keterangannya. Untuk mencatat pembayaran biaya gaji. Selanjutnya, nomor 14, tanggal 26 Desember. Perusahaan belum melakukan pembayaran gaji karyawan magang sebesar Rp2 juta. Transaksi ini merupakan transaksi akrual. Transaksi akrual yaitu transaksi yang masih harus diterima atau dibayar. Dalam kasus ini, karena merupakan biaya, maka menjadi transaksi akrual, biaya yang masih harus dibayar, atau accrued expense. Di dalam soal ini, ada dua transaksi akrual, yaitu soal nomor 14 tanggal 26 Desember, dan soal di bawahnya, nomor 15 tanggal 26 Desember. Lalu untuk soal di bawahnya lagi, itu adalah contoh transaksi uang muka pembelian, yang nantinya akan di-offset ke akun pembelian atau hutang dagang. Jurnalnya nomor 14, tanggal 26 Desember. Beban gaji sebesar Rp2 juta di debit, dan utang gaji sebesar Rp2 juta di kredit. Mengapa beban gaji dilawankan dengan hutang gaji? Dikarenakan belum ada pembayaran dari beban gaji tersebut, maka tidak bisa dilawankan dengan kas. Jadi lawannya adalah utang, karena gajinya masih belum bisa dibayar. Barulah nanti,
Kalau utangnya sudah dibayar, bisa di jurnal penyesuaian, utang gaji di debit, karena menghapus utang, dan kas di kredit, karena mengeluarkan uang. Keterangannya, untuk mencatat gaji magang yang belum dibayar pada bulan Desember. Selanjutnya, nomor 15, tanggal 26 Desember. Diterima pendapatan atas servis sebesar Rp2.500.000 atas servis yang belum dikerjakan. Jurnalnya, kas sebesar Rp2.500.000 di debit, dan pendapatan jasa diterima di muka sebesar Rp2.500.000 di kredit. Mengapa dicatat di akun pendapatan jasa diterima di muka? Karena jasanya belum kita kerjakan, namun kita sudah dapat bayarannya. Jadi masih belum bisa kita akui sebagai pendapatan usaha. Nanti, kalau misal, bulan depan sudah dikerjakan pekerjaannya, tinggal jurnalnya dibalik, pendapatan jasa diterima di muka yang saat ini ada di sisi kredit, dibalik ke sisi debit, dan di sisi kredit dicatatkan akun pendapatan usaha, dikarenakan sudah bisa mengakui pendapatan yang sesungguhnya, karena jasanya sudah dikerjakan. Keterangannya, untuk mencatat pendapatan jasa, namun jasanya belum dikerjakan. Selanjutnya, nomor 16, tanggal 26 Desember. Dilakukan pembayaran atas pembelian mesin onderdil kendaraan sebesar Rp30 juta, dan dibayar terlebih dahulu DP-nya sebesar 10%. Jurnalnya, uang muka aset tetap sebesar Rp3 juta di debit, dan kas sebesar Rp3 juta di kredit. Nanti, uang muka aset tetap, apabila aset tetapnya sudah datang dan dilakukan pelunasan secara keseluruhan atau 100%, maka akan di jurnal uang muka di kredit, dan aset tetap di debit. Karena uang muka berkurang di kredit, dan aset tetap bertambah di debit. Keduanya sama-sama akun aktiva, jadi bertambahnya di debit, dan berkurangnya di kredit. Selanjutnya, nomor 17, tanggal 27 Desember. Dibayar listrik bulan Desember sebesar Rp600.000. Jurnalnya, beban listrik dan air sebesar Rp600.000 di debit, dan kas sebesar Rp600.000 di kredit, dikarenakan beban bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Keterangannya, untuk mencatat pembayaran listrik dan air. Berikutnya soal nomor 18, tanggal 30 Desember. Tuan Andik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya, atau prive sebesar Rp5 juta. Jurnalnya, prive Tuan Andik di debit sebesar Rp5 juta, dan kas di kredit sebesar Rp5 juta. Mengapa prive di debit? Karena modal, bertambahnya di sisi kredit. Jadi kalau prive atau penarikan modal oleh pemilik, maka bertambahnya kebalikan dari modal, yaitu di sisi debit. Selanjutnya, nomor 19, tanggal 30 Desember. Terdapat utang kepada Bu Ratna sebesar Rp10 juta. Perlu diketahui bahwa Bu Ratna adalah salah satu dari anggota direksi, sehingga transaksi utangnya bisa dimasukkan ke dalam transaksi utang pihak berelasi, atau utang lain-lain. Jurnalnya menjadi kas sebesar Rp10 juta di debit, dan utang lain-lain sebesar Rp10 juta di kredit. Keterangannya, untuk mencatat utang direksi perusahaan. Selanjutnya nomor 20, tanggal 30 Desember. Terdapat karyawan yang berutang kepada perusahaan sebesar Rp2.500.000. Jurnalnya, piutang lain-lain sebesar Rp2.500.000 di debit, dan kas sebesar Rp2.500.000 di kredit. Mengapa piutang lain-lain dan tidak piutang usaha atau dagang? Karena piutangnya bukan merupakan kegiatan utama dagang atau jasa perusahaan. Jadi selain itu, baik utang maupun piutang, diklasifikasikan ke dalam lain-lain. Soal terakhir, nomor 21, tanggal 31 Desember. Diberikan servis kepada para pelanggan dengan perhitungan biaya sebesar Rp8 juta. Jumlah tersebut difakturkan dan akan ditagihkan. Jurnalnya, piutang usaha sebesar Rp8 juta di debit, dan pendapatan jasa sebesar Rp8 juta di kredit. Mengapa piutang usaha dan bukan kas? Karena kita belum menerima uang pendapatan jasa kita tersebut. Kita masih mau memfakturkan sejumlah Rp8 juta tersebut, dan akan ditagihkan kepada customer untuk dibayar. Maka jurnalnya piutang usaha di debit, dan di kredit pendapatan jasa. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal.
Bentuk buku besar ada beberapa macam, yaitu bentuk T sederhana, bentuk skontro, 2 kolom, bentuk saldo tunggal, 3 kolom, dan bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Berikut merupakan contoh dari bentuk buku besar. Ada buku besar bentuk sederhana, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan terakhir, bentuk 4 kolom. Untuk buku besar bentuk T sederhana, terdapat 2 akun, di sebelah kiri akun debit atau aktiva, dan di sebelah kanan akun kredit atau pasiva. Buku besar bentuk skontro atau 2 kolom. Sama seperti bentuk T sederhana, terdapat 2 sisi, yaitu debit dan kredit. Nominalnya, nanti ditaruh di kolom jumlah. Lalu ada kolom untuk tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Begitu pula dengan sisi kredit. Sama seperti sisi debit. Bentuk buku besar saldo tunggal atau 3 kolom. Ada yang berbeda dengan bentuk buku besar sebelumnya. Bentuk buku besar 3 kolom terdapat kolom saldo, sehingga bisa menunjukkan saldo akhir dari suatu akun. Terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, lalu ada dibedakan kolom antara debit dan kredit, dan bukannya digabung menjadi kolom jumlah, seperti bentuk buku besar sebelumnya. Pada kolom saldo akhir, terdapat 3 kolom, oleh karena itu namanya bentuk buku besar 3 kolom. Kolom D atau K adalah tempat untuk menuliskan keterangan apakah saldo akhirnya suatu transaksi, berakhir di debit atau di kredit. Buku besar 4 kolom. Sama seperti buku besar 3 kolom, terdapat tempat untuk menunjukkan saldo akhir. Jadi bisa terlihat saldo akhir nominalnya berapa. Perbedaannya, untuk buku besar 4 kolom, pada kolom saldo akhir terdapat 2 kolom, yaitu debit dan kredit yang langsung dipisahkan. Sedangkan buku besar 3 kolom menggunakan kolom debit atau kredit untuk menuliskan sisi akunnya, dengan kolom nominal di sebelahnya. Nanti nominal transaksi ditaruh di kolom debit, untuk aktiva, dan kolom kredit untuk pasiva. Dan untuk kolom saldo akhir, bergantung pada apa yang dituliskan di kolom sebelumnya. Jika kolom sebelumnya adalah akun aktiva, maka saldo normalnya di debit, jadi saldo akhirnya di kolom debit, begitu pula sebaliknya. Posting buku besar. Posting buku besar adalah kegiatan proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Terdapat beberapa tahapan dalam memosting buku besar, yaitu, tanggal jurnal dipindahkan ke kolom tanggal buku besar, lalu ada kolom ref yang berisi tentang kode unik tiap transaksi yang dibuat, berikutnya ada kolom debit dan kredit yang diisi berdasarkan nominal dan sisi akun di jurnal, dan terakhir terdapat deskripsi akun atau keterangan dari jurnal yang dibuat tersebut. Dalam contoh ini, perlengkapan kantor dan utang usaha. Berikut merupakan contoh posting buku besar dari jurnal yang telah kita buat tadi. Jadi, jurnal yang kita buat tadi, kita masukkan akun-akunnya ke dalam buku besar, seperti, contoh, akun kas, modal Tuan Andik, dan modal Bu Ratna. Buku besar yang kita gunakan adalah buku besar bentuk 4 kolom, karena saldo akhirnya memiliki 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Terdapat beberapa atribut dari buku besar ini yaitu, tanggal, keterangan, nomor ref atau nomor jurnal, kolom debit dan kredit, dan kolom saldo akhir yang terdiri dari debit dan kredit. Untuk akun kas, saldo akhirnya di bagian debit, karena saldo normalnya di debit. Sedangkan untuk akun modal Tuan Andik, saldo akhirnya di kredit, karena saldo normalnya dan menambahnya juga di bagian kredit, berkebalikan dengan akun aktiva, yang bertambahnya di sisi debit. Untuk jurnal nomor 1, tanggal 1 Desember, kas sebesar 200 juta rupiah nomor JU1. Kita masukkan ke dalam akun kas, tulis tanggal 1 Desember, ref nomor JU1, nominal di debit sebesar 200 juta rupiah, dan di saldo akhir menjadi 200 juta rupiah di debit. Berikutnya modal Tuan Andik, nomor jurnal JU1, sebesar 150 juta rupiah di kredit. Jadi posting buku besarnya adalah modal Tuan Andik, tanggal 1 Desember, ref JU1, nominal 150 juta rupiah di kredit, dan saldo akhirnya 150 juta rupiah di kredit, karena akun pasiva, jadi bertambahnya di kredit. Berikutnya, akun modal Bu Ratna, ref JU1, nominal 50 juta rupiah di kredit. Posting buku besarnya menjadi akun modal Bu Ratna, tanggal 1 Desember, nomor ref JU1, nominal 50 juta rupiah di kredit, dan saldo akhir 50 juta rupiah di kredit.
Berikutnya, nomor 2, tanggal 2 Desember. Terdapat akun sewa dibayar di muka, nomor ref JU2, nominal sebesar 3 juta rupiah di debit. Sewa dibayar di muka, tanggal 2 Desember, nomor ref JU2, dan nominal sebesar 3 juta rupiah di debit, serta saldo akhir sebesar 3 juta rupiah di debit. Berikutnya, akun kas, nomor ref JU2, nominal sebesar 3 juta rupiah di kredit. Akun kas, tanggal 2 Desember, nomor ref JU2, nominal sebesar 3 juta rupiah di kredit, dan saldo akhir menjadi 197 juta rupiah di debit, karena dari saldo akhir sebelumnya sebesar 200 juta rupiah, dikurangi 3 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 197 juta rupiah. Tanggal 3 Desember, terdapat akun peralatan kantor, ref nomor JU3, nominal sebesar 20 juta rupiah. Buku besarnya, peralatan kantor, tanggal 3 Desember, ref nomor JU3, nominal sebesar 20 juta rupiah di debit, dan saldo akhir sebesar 20 juta rupiah di debit. Berikutnya, akun utang usaha, ref nomor JU3, dan nominal sebesar 20 juta rupiah di kredit. Buku besarnya, utang usaha, tanggal 3 Desember, nomor ref JU3, dan nominal sebesar 20 juta rupiah di kredit, serta saldo akhir sebesar 20 juta rupiah di kredit. Berikutnya, tanggal 5 Desember, akun beban iklan, nomor ref JU4, nominal sebesar 600.000 di debit. Buku besarnya, beban iklan, tanggal 5 Desember, nomor ref JU4, nominal sebesar 600.000 rupiah di debit, dan saldo akhir sebesar 600.000 rupiah di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU4, nominal sebesar 600.000 di kredit. Buku besarnya, akun kas, tanggal 5 Desember, ref nomor JU4, nominal sebesar 600.000 rupiah di kredit, sehingga saldo akhirnya menjadi 196.400.000 rupiah, dikarenakan saldo akhir sebelumnya sebesar 197 juta rupiah, dan dikurangi 600.000 rupiah, maka saldo akhirnya menjadi 196.400.000 rupiah. Berikutnya, tanggal 11 Desember, akun perlengkapan kantor, ref nomor JU5, nominal sebesar 1.200.000 rupiah di sisi debit. Akun perlengkapan kantor, tanggal 11 Desember, ref nomor JU5, nominal sebesar 1.200.000 rupiah di debit, dan saldo akhir sebesar 1.200.000 rupiah di debit. Berikutnya, utang usaha, ref nomor JU5, nominal sebesar 1.200.000 rupiah di kredit. Buku besarnya, utang usaha, tanggal 11 Desember, ref nomor JU5, nominal sebesar 1.200.000 rupiah di kredit. Sehingga, saldo akhirnya menjadi 21.200.000 rupiah di kredit. Berikutnya, tanggal 15 Desember, akun piutang usaha, ref nomor JU6, nominal sebesar 9 juta rupiah di debit. Piutang usaha, ref nomor JU6, nominal sebesar 9 juta rupiah di debit, dan saldo akhir sebesar 9 juta rupiah di debit. Berikutnya, pendapatan jasa, ref nomor JU6, nominal sebesar 9 juta rupiah di kredit. Buku besarnya, pendapatan jasa, tanggal 15 Desember, ref nomor JU6, nominal sebesar 9 juta di kredit, dan saldo akhir sebesar 9 juta di kredit. Berikutnya, tanggal 16 Desember, akun kas, no ref JU7, nominal sebesar 5 juta rupiah di debit. Buku besarnya adalah, akun kas, nomor ref JU7, nominal sebesar 5 juta rupiah di debit, dan saldo akhirnya menjadi 201.400.000 rupiah. Berikutnya, pendapatan jasa, nomor ref JU7, nominal sebesar 5 juta rupiah di kredit. Buku besarnya menjadi, pendapatan jasa, ref nomor JU7, nominal sebesar 5 juta rupiah di kredit, dan saldo akhir menjadi 14 juta rupiah di kredit. Berikutnya, tanggal 17 Desember, akun utang usaha, ref nomor JU8, nominal sebesar 7.500.000 rupiah di debit. Utang usaha, tanggal 17 Desember, ref nomor JU8, nominal sebesar 7.500.000 rupiah di debit,
dan saldo akhirnya menjadi Rp13.700.000 di kredit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU8, nominal sebesar Rp7.500.000 di kredit. Buku besarnya, akun kas, tanggal 17 Desember, ref nomor JU8, nominal sebesar Rp7.500.000 di kredit, dan saldo akhirnya menjadi Rp193.900.000 di debit. Berikutnya, transaksi tanggal 19 Desember, akun kas, ref nomor JU9, nominal sebesar Rp4.500.000 di debit. Akun kas, ref nomor JU9, nominal sebesar Rp4.500.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp198.400.000. Berikutnya, akun pendapatan jasa, ref nomor JU9, nominal sebesar Rp4.500.000 di kredit. Pendapatan jasa, ref nomor JU9, nominal sebesar Rp4.500.000 di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp18.500.000 di kredit. Berikutnya, tanggal 22 Desember, akun kas, ref nomor JU10, nominal sebesar Rp3 juta di debit. Akun kas, nomor ref JU10, nominal sebesar Rp3 juta di debit, dan saldo akhir menjadi Rp201.400.000 di debit. Berikutnya, piutang usaha, ref nomor JU10, nominal sebesar Rp3 juta di kredit. Piutang usaha, ref nomor JU10, nominal sebesar Rp3 juta di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp6 juta di debit. Berikutnya, tanggal 24 Desember, akun beban perjalanan dinas, ref nomor JU11, nominal sebesar Rp900.000 di debit. Beban perjalanan dinas, ref nomor JU11, nominal sebesar Rp900.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp900.000 di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU11, nominal sebesar Rp900.000 di kredit. Akun kas, ref nomor JU11, nominal sebesar Rp900.000 di kredit, saldo akhir menjadi Rp200.500.000 di debit. Berikutnya, tanggal 25 Desember, akun beban telepon, ref nomor JU12, nominal sebesar Rp400.000 di debit. Akun beban telepon, ref nomor JU12, nominal sebesar Rp400.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp400.000 di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU12, nominal sebesar Rp400.000 di kredit. Akun kas, ref nomor JU12, nominal sebesar Rp400.000 di kredit, saldo akhir menjadi Rp200.100.000 di debit. Berikutnya, tanggal 25 Desember, akun beban gaji, ref nomor JU13, nominal sebesar Rp9 juta di debit. Akun beban gaji, ref nomor JU13, nominal sebesar Rp9 juta di debit, dan saldo akhir menjadi Rp9 juta di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU13, nominal sebesar Rp9 juta di kredit. Akun kas, ref nomor JU13, nominal sebesar Rp9 juta di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp191.100.000 di debit. Berikutnya, tanggal 26 Desember, akun beban gaji, ref nomor JU14, nominal sebesar Rp2 juta di debit. Akun beban gaji, ref nomor JU14, nominal sebesar Rp2 juta di debit, saldo akhir menjadi Rp11 juta di debit. Berikutnya, akun utang gaji, ref nomor JU14, nominal sebesar Rp2 juta di kredit. Akun utang gaji, ref nomor JU14, nominal sebesar Rp2 juta di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp2 juta di kredit. Berikutnya, tanggal 26 Desember, akun kas, ref nomor JU15, nominal sebesar Rp2.500.000 di debit. Akun kas, ref nomor JU15, nominal sebesar Rp2.500.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp193.600.000 di debit. Berikutnya, akun pendapatan jasa diterima di muka, ref nomor JU15, nominal sebesar Rp2.500.000 di kredit. Akun pendapatan jasa diterima di muka, ref nomor JU15, nominal sebesar Rp2.500.000 di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp2.500.000 di kredit. Tanggal 26 Desember, akun uang muka aset tetap, ref nomor JU16,
nominal sebesar 3 juta rupiah di debit. Uang muka aset tetap, ref nomor JU16, nominal sebesar 3 juta rupiah di debit, saldo akhir menjadi 3 juta rupiah di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU16, nominal sebesar 3 juta di kredit. Akun kas, ref nomor JU16, nominal sebesar 3 juta di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp190.600.000 di debit. Beban listrik dan air, ref nomor JU17, nominal sebesar Rp600.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp600.000 di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU17, nominal sebesar Rp600.000 di kredit. Akun kas, ref nomor JU17, nominal di kredit sebesar Rp600.000, saldo akhir menjadi Rp190 juta di debit. Berikutnya, tanggal 30 Desember, akun privé Tuan Andik, ref nomor JU18, nominal sebesar 5 juta di debit. Prive Tuan Andik, ref nomor JU18, nominal sebesar 5 juta di debit, dan saldo akhir menjadi 5 juta di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU18, nominal sebesar 5 juta rupiah di kredit. Akun kas, ref nomor JU18, nominal sebesar 5 juta di kredit, saldo akhir menjadi 185 juta di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU19, nominal sebesar 10 juta di debit. Akun kas, ref nomor JU19, nominal sebesar 10 juta di debit, saldo akhir menjadi 195 juta di debit. Berikutnya, akun utang lain-lain, ref nomor JU19, nominal sebesar 10 juta di kredit. Akun utang lain-lain, ref nomor JU19, nominal sebesar 10 juta di kredit, saldo akhir menjadi 10 juta di kredit. Berikutnya, tanggal 30 Desember, akun piutang lain-lain, ref nomor JU20, nominal sebesar Rp2.500.000 di debit. Akun piutang lain-lain, ref nomor JU20, nominal sebesar Rp2.500.000 di debit, dan saldo akhir menjadi Rp2.500.000 di debit. Berikutnya, akun kas, ref nomor JU20, nominal sebesar Rp2.500.000 di kredit. Akun kas, ref nomor JU20, nominal sebesar Rp2.500.000 di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp192.500.000 di debit. Terakhir, tanggal 31 Desember, akun piutang usaha, ref nomor JU21, nominal sebesar 8 juta di debit. Akun piutang usaha, ref nomor JU21, nominal sebesar 8 juta di debit, dan saldo akhir menjadi 14 juta di debit. Berikutnya, pendapatan jasa, ref nomor JU21, nominal sebesar 8 juta di kredit. Akun pendapatan jasa, ref nomor JU21, nominal sebesar 8 juta di kredit, dan saldo akhir menjadi Rp26.500.000 di kredit. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca lajur. Semoga hari kalian menyenangkan, dan stay tune untuk episode-episode ilmu akuntansi berikutnya. Terima kasih, dan sukses selalu.